Rekan pemuda remaja Gereja Kristen Pasundan Jemaat Garut yang dikasihi dalam Tuhan, semoga tetap selalu dalam keadaan sehat dan baik, tetap semangat walaupun kita masih melakukan aktivitas di rumah. Mungkin masih ada yang belajar online, kuliah online, atau juga yang melakukan pekerjaannya di rumah. Tetapi kita tetap terus semangat, jangan lupa selalu bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Rekan pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, di sini saya sempat melihat ada gereja yang menarik perhatian saya. Oleh karena keunikannya, gereja tersebut bukan karena bangunannya, bukan karena pendetanya atau khotbah dan sebagainya. Akan tetapi keunikan tersebut terletak pada sebuah kalimat dalam sebuah banner yang bertuliskan "Selamat memasuki ruang ibadah". Apa yang tidak biasa dari kalimat tersebut, bukankah itu ucapan umum yang memang tidak asing lagi untuk kita? Itu sebuah ucapan, perkataan umum, tulisan umum yang sering kita lihat ketika kita berada di ruang ibadah atau di gedung gereja. Nah, tetapi yang menarik di sini bahwa keunikannya adalah ketika ucapan tersebut terpampang tepat di pintu keluar gedung gereja. Di sini lihat bahwa sehingga setiap anggota jemaat yang hendak pulang melalui pintu keluar dan membaca kalimat ucapan "Selamat memasuki ruang ibadah". Setelah diselidiki dan dilihat, serta gagasan itu muncul dari sang pendeta, yang saya tafsirkan bahwa merefleksikan jemaat bahwa ibadah tidak terbatas pada ruang, waktu, atau gerak tertentu saja. Justru ibadah sejati dilakukan dalam kehidupan keseharian sepulang dari gereja. Ide tersebut yang menjadi dasar perenungan kita kali ini dengan harapan pemuda dan remaja dapat memahami dan mengerti yang sesungguhnya makna dari ibadah yang sepenuhnya dengan hati. Makna tersebutlah yang kiranya dapat menjadi dasar bagi kita dalam mengungkapkan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Rekan pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan baca firman Tuhan bersama-sama dalam Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Saya yakin pemuda remaja pasti sudah membacanya, kita buka bersama-sama dan kita lihat bahwa di sini dalam surat Yakobus merupakan surat yang dialamatkan kepada orang-orang Kristen Yahudi. Kandungan dalam surat ini adalah sebuah nasihat dan bimbingan untuk mewujud nyatakan iman dalam sebuah praktek kehidupan sehari-hari. Sehingga melalui mereka dapat menjadi sebagai pengikut Kristus yang sejati. Kita lihat di sini salah satu topik yang diangkat oleh Yakobus adalah perihal ibadah dalam perikop pendengar atau pelaku firman. Kendati tidak memberikan pembahasan di sini, pembahasan yang mendalam, hanya 2 ayat kita lihat, namun Yakobus memberikan penekanan yang tegas dan lugas di sini bahwa dalam perihal ibadah, ia menjelaskan bahwa sia-sialah sebuah ibadah jika seseorang tidak dapat mengendalikan ucapannya atau perkataannya, seperti dalam ayat 26. Kata ibadah dalam ayat tersebut memaknai atau memakai kata Yunani yaitu treskeia dari akar kata treskos yang secara harafiah berarti takut akan Tuhan dan taat kepadanya. Ini hal yang sangat menarik dan bahwa kualitas ibadah bukan hanya ritual semata, namun juga erat kaitannya dengan sikap seseorang dalam sebuah ucapan atau perkataan. Rekan pemuda dan remaja GKP Garut yang terkasih dalam Tuhan, sebagai referensi dalam kitab Perjanjian Baru sini cukup mengangkat tentang temanya menjaga mulut atau ucapan seseorang. Misalkan di sini dalam Injil Matius pasal 15, dalam Injil Markus pasal 7, Yesus menegaskan bahwa kenajisan
tidak layak seseorang bersumber dari usapan yang berasal dari mulutnya. Dan dalam konteks tersebut, Yesus juga menjelaskan bahwa siapa yang dengan mudah menghakimi sesamanya melalui usapan yang keluar dari mulutnya itu, maka ia dianggap najis. Selain itu juga Paulus mengangkat tema yang sama dalam suratnya kepada jemaat di Efesus dalam pasal 4. Ia mengajak jemaat untuk menggunakan perkataan yang baik, perkataan yang membangun untuk sesamanya, perkataan yang sehingga orang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Dan ia juga melarang jemaatnya menggunakan perkataan-perkataan kotor yang mungkin dapat menyakiti dan menghancurkan sesamanya. Seperti apa yang pemuda remaja yang kasih Tuhan yang pernah kita lihat pada zaman-zaman sekarang, bahwa ada media sosial, begitu banyak media sosial, ada YouTube, ada Twitter, ada Instagram, Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Ini dalam setiap apapun juga yang kita lakukan, ketika kita berbicara atau mengusapkan kata-kata dengan seseorang, bukan hanya terjadi kepada interaksi satu dengan yang lain ketika berhadapan ada di depan kita, tetapi bagaimana juga kita dapat menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi di dalam media sosial yang kita tuangkan tersebut melalui ketikan jari tangan kita. Itu juga perlu perhatikan, gunakan kata-kata yang bijak, kata-kata yang membangun orang lain. Jangan sampai keluar kata-kata atau tulisan, sebuah ketikan yang kita ketik, itu tulisan yang membuat orang lain down, menyindir seseorang, atau menjelekkan seseorang, atau membuat seseorang menjadi jatuh atau down. Itu adalah sebuah tindakan yang kita juga harus perlu mewaspadai setiap usapan atau kata-kata kita. Rekan pemuda remaja yang kasih Tuhan, jika di ayat 26 Yakobus menjelaskan bahwa tindakan seseorang dapat mempengaruhi kualitas ibadah, maka di sini dikatakan ada dalam kata membangun arti dari sebuah ibadah yang murni. Ibadah adalah sebuah tindakan konkret seseorang dalam sebuah mengunjungi, di sini dalam bentuk mengunjungi mereka yang dalam kesusahan. Di antaranya mereka yatim piatu dan para janda. Nah, kita lihat di sini kata murni di sini berarti bersih, tulus, tidak ternoda. Sehingga apa yang terbuatnya dapat dibenarkan. Maka ibadah yang dijelaskan oleh Yakobus bersifat definitif sehingga tidak perlu menafsir lebih dalam lagi. Bahwa ibadah murni adalah ketika seseorang hadir di tengah-tengah kesulitan, ketika seorang hadir di tengah keterbatasan dalam situasi atau keadaan. Rekan pemuda dan remaja yang kasih Tuhan, ungkapan ibadah setelah ibadah ini dapat berarti sebuah ibadah yang dilakukan setelah ibadah ritual, dan sebaliknya ibadah yang dilakukan setelah ibadah kehidupan. Di sini kita lihat bahwa keduanya mempola gerakan hilir mudik yang tidak pernah berhenti, sehingga memberi makna bagi hidup dan karya sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini kita lihat bahwa teologi ibadah tersebut juga senapas dengan pemikiran teolog Konstantinopel, yaitu di sini Chrysostomus. Ia mengatakan bahwa ada dua altar ibadah dalam kehidupan Kristiani, yaitu altar di gereja dan altar di dunia. Altar di gereja adalah ketika kita mempersembahkan roti dan anggur bagi kehidupan dunia, sedangkan altar di dunia adalah ketika kita mempersembahkan hidup bagi mereka yang membutuhkan dalam bentuk melayani sesama. Rekan pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, di sini kita lihat juga bahwa ibadah juga berbicara tentang sikap, tentang perilaku pribadi kita. Di sini berbicara tentang apa tindakan kasih kita bagi sesama di tengah ketidakberdayaan mereka. Yang secara konkret dijelaskan oleh Yakobus bahwa ibadah adalah bagaimana cara kita menjaga usapan dan menyediakan ruang kehidupan serta pertolongan bagi yatim piatu, para janda, bahkan sesama manusia. Rekan pemuda dan remaja yang terkasih dalam Tuhan,
Jika ibadah ritual atau di gereja atau di rumah pun adalah bentuk persekutuan seorang dengan Allah sesama umat Kristen, maka ibadah kehidupan dapat direfleksikan sebagai bentuk persekutuan seorang Kristiani dengan Allah dan sesama manusia, tanpa melihat apa agamanya, sukunya, atau status sosialnya. Melalui ibadah kehidupan kita dimungkinkan membentuk persekutuan di ruang bagi sesama manusia agar dapat bertindak kasih secara nyata dan atau konkret. Mulai hari ini kita sama-sama untuk menjaga usapan, untuk dapat memberikan yang terbaik dalam bersikap atau bertindak pada orang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan yang selalu Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang mengingatkan dan mengajarkan kami. Dan biarlah kami juga sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, pemuda, pemudi dan remaja Tuhan, dapat melakukan ibadah yang baik juga di hadapan Engkau. Dan kami juga dapat melakukan yang terbaik juga ya Tuhan, dapat menjaga perkataan atau ucapan kami yang kami keluarkan dari mulut kami. Dan kami juga dapat melakukan tindakan kasih yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kami yakin percaya bahwa Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kami. Biarlah ya Tuhan, kami selalu memberi yang terbaik untuk Engkau dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan